Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, segenap para habaib yang saya muliakan, segenap para kiai, para asatid, terwabil khusus guru kita bersama Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad Asy-Syegab. Teriring doa mudah-mudahan beliau terus Allah pelihara kesehatannya, Allah berkahi ilmunya, dan Allah luaskan pintu rizkinya. Para kiai, izinkan saya untuk menyebut nama-nama yang mulia itu. Di antaranya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sayuti, Kiai Haji Dr. Andes Rosmiadi Halim, Kiai Haji Mubarak, Ustadz Sahruddin Halim, Ustadz Haji Abdul Jamil, Ustadz Haji Damin, Ustadz Haji Nur Kalam, Ustadz Hasbiyallah, Ustadz Haji Matroji, Ustadz Luqmanul Hakim, dan para asatid lainnya. Mohon maaf jika masih ada nama yang belum disebut, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Majlis Maulidir Rasul, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Malam hari ini keluarga besar Majelis Taklim Al-Mabrur mengadakan pengajian dalam rangka Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada 3 ayat yang menjadi jawaban mengapa maulid itu wajib untuk dilaksanakan. Kalimat ini saya kutip ucapan dari seorang ulama, gurunya para ulama, yaitu Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. 3 ayat tersebut, yang pertama surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, dengan karunia Allah yang amat besar, dengan rahmat Allah yang amat besar. Jadi 2, nikmat Allah terbesar, rahmat Allah terbesar, maka wajib kamu bersyukur. Kalau digabungkan nikmat Allah terbesar, rahmat Allah terbesar,
semua ulama-ulama ahli tafsir sepakat tidak lain adalah dilahirkannya, diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mohon maaf, nikmat Allah enggak kehitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi seluruh nikmat itu ada urutan-urutannya. Dan urutan tertinggi nikmat Allah itu, kata para ulama, surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh nikmat karunia Allah yang amat besar yang Allah berikan kepada umat manusia tidak lain adalah dengan dilahirkannya, dengan diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di surat Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu. Nyaut ngapa? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Sofwatut Tafasir, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'sur, ketika di dalam Al-Quran ada ayat ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, maka kalimat itu adalah untuk baginda Rasulullah. Jadi maaf ya, jangan sampai enggak nyaut. Ini mah bukan kata saya, Rasulullah yang ngomong. Nandain orang pelit gampang katanya ketika disebut nama Rasulullah, mereka tidak menyaut dengan sholawat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibadnya, masyhur itu hadirin, menyebutkan 5 kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah. Tapi jangan buru-buru disimpulin cuma 5. Seluruh kemuliaan Rasulullah tidak terhitung. Ini 5 mah membatasin waktu doang. Orang udah 9:30, apalagi jangan sampai nasi kebuli dingin kan begitu. Maaf ya, apalagi udah ada guru kita. Saya berbijak 5 kemuliaan Rasulullah. Yang pertama, ismun, penyebutan namanya. Suratnya surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Allah sendiri tuh yang berfirman, dan aku tinggikan akan penyebutan namamu wahai Rasulullah. Enaknya pakai cerita, boleh apa enggak? Nah, ini bukan cerita ngarang. Cerita ini ada di dalam kitab namanya Ummul Barohin. Satu hari, anna musrifan min bani Israila lamma mata ramau bihi. Satu hari di jalan diketemukan sosok mayit laki-laki. Udah 3 hari nggak ada yang ngurusin fardu kifayahnya. Orang lewat aja, boro-boro pakai mindain, nengok juga nggak mau, sampai begitu kejamnya tuh. Untung bukan umat kita di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Emang ngapa tuh orang dibiarin aja? Maaf, rupanya tuh orang pendosa. Kesimpulannya nggak baik begitu aja. Tapi kalimat berikutnya,
wa auhallahu ila Musa ala nabi afdalu alaihi salatu wassalam an ghuslihi wa salli alaihi faqad ghafartu lahu. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengurus fardu kifayah jenazah itu dengan baik. Mandiin, kafankan, sholatkan, kuburkan. Itu waktu Nabi Musa ngangkat itu mayit, orang yang lain cuma ngeliatin doangan, boro-boro bantuin. Sebegitu hinanya itu mayit, dianggap pendosa. Dimandiin, dikafan, disolatin, dikuburin, tentunya didoain. Selesai, Nabi Musa penasaran, bertanya kepada Allah, mohon maaf ya Allah kalau saya lancang, saya mau tanya, ini mayit 3 hari dibiarin sama orang-orang karena dianggap dia hina pendosa, tapi engkau wahai Allah justru memerintahkan urus ini fardu kifayahnya dengan cara baik. Emang mayit ini bagaimana? Tuh begitu tuh nanyanya. Jawab Allah nih, belum disebut udah merinding. Apa jawab Allah yang mulia? Innahu, ini mayit, fatahat Taurata yauman fawajada isman Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi. Ini mayit waktu hidupnya dia pernah baca kitab Taurat, selembar dibaca di kebet, selembar dibaca di kebet. Pas ketemu di kebetan itu ada tulisan nama Nabi Muhammad, orang itu bersolawat kepada Rasulullah. Dia kebet lagi, ketemu lagi nama Nabi Muhammad, dia solawat lagi. Saban dia ketemu nama Nabi Muhammad, dia bersolawat. Karena sebab itulah maka Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Itu yang disebut hebatnya nama baginda Rasulullah. Makanya surat Al-Ahzab 56 yang sering para khotib baca di khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Disuruh kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah, karena memang salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah adalah memuliakan, salah satunya memuliakan namanya. Surat 7 Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah Nabi yang ummi. Tapi maaf nih, lempengan ini nambahin dikit ya keterangannya. Sebab kalau anak sekarang kadang-kadang asal nyomot. Kok Rasulullah ummi? Kan ummi itu maaf tidak punya kemampuan membaca dan menulis, iya. Tapi jangan lupa, ketidakmampuan itu bukan karena Nabi tidak mau membaca dan menulis, Allah yang menghendaki itu. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Jawabannya ada di surat Al-Ankabut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin. Rasulullah belum pernah membaca satu tulisan pun karena tidak punya kemampuan itu. Wala yahutuhu biyaminika, pun beliau belum pernah menulis satu tulisan pun dengan tangannya. Jika Rasulullah punya kemampuan membaca dan menulis, idzan lartabal mubtilun, maka orang di kemudian hari termasuk kita akan meragukan kebenaran isi Al-Quran.
bisa jadi ayahanda akan berkesimpulan, jangan-jangan Al-Quran itu skripsinya Nabi Muhammad, karena Nabi bisa membaca dan menulis. Makanya dalam kitab Al-Itqan dijelaskan umminya itu selama Quran turun 30 juz sempurna, begitu kelar Rasulullah punya kemampuan membaca dan menulis. Ini ngomong-ngomong, saya ngomong paham apa enggak ini? Iya, paham aja biar cepat urusan ya. Maaf Habib ya, maaf. Iya. Iya. Doain Habib kita biar terus istiqomah ya. Karena ujiannya. Tapi begini, kalau saya maaf, saya nyinggung dikit boleh apa enggak nih? Iya, kudu ngomong. Ngomong yang enak tuh pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Tuh. Itu Imad Gupron yang ngomong sama semut katanya bisa nyebar fitnah kemana-mana. Saya mah nimpalinya surat Al-Qalam ayat 10 ayat 11 itu aja udah, nggak usah ribet. Kecintaan kita kepada zuriyah Rasul jangan pernah luntur, karena itu yang ditanamkan para ulama-ulama leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita. Mana ayatnya? Wala tuti kulla halafin mahin. Jangan kamu ikutin, jangan kamu dengerin orang yang banyak sumpah dan orang yang banyak menghina. Kan omongannya menghina mulu. Tambah satu lagi tuh, hammazin masya'in binamin, mencela-cela pakai nasab orang, dikata kagak ada. Nanti kalau ngaji ke surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Hal yang serupa pernah dialami oleh baginda Rasulullah. Tapi dalam ayat itu, orang yang tidak percaya akan keturunan Rasulullah, dia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Enggak cuma sampai di situ. Besok di akhirat bakal ketemu dengan Rasulullah. Cuman kalau diantepin, emang enak? Saya ke rumah mertua, diantepin, kagak dibukain pintu, enak apa enggak? Bagaimana kalau ketemu dengan baginda Rasulullah? Jangan pernah putus, jangan pernah habis, jangan pernah luntur. Biarin dia teriak di mana-mana. Karena memang duitnya lagi banyak di aur-aur. Di aur-aur itu mah. Kalau orang yang cerdas tahu di belakangnya ada. Karena tujuannya apa? Mempecah belah umat Islam. Nggak bakal bisa umat Islam dipecah belah. Benar apa enggak? Iya. Dah. Nambah dikit lagi ya. Sampai di mana tadi? Udah, itu kan udah dibahas tadi. Pokoknya ngaji aja, ngaji sama Habib. Ntar kita kumpul bareng-bareng sama Habib ya, ketemu dengan baginda Rasulullah. Beliau yang nganterin kita ketemu dengan enjitnya, dengan kakeknya, dengan datuknya yang mulia. Saya tutup satu kalimat lagi dah, karena saya lulusan dari Al-Masturiyah Sukabumi Cisaat. Itu yang pernah ke pesantren Al-Masturiyah, itu pendirinya Mama Ajengan Masturo Muhibbin. Makamnya sebelah ada gurunya yang mulia, dzurriyyah Rasulullah, Ahlul Bait, Habib Syekh bin Salim Al-Attas rahimahullah, bersanding itu. Yang lebih dulu wafat siapa? Pendiri pesantrennya, Kiai Haji Masturo. Habib Syekh bin Salim itu gurunya para ajengan-ajengan di Sukabumi, di Cianjur, di Bogor, di Tasik, pokoknya para ajengan ngaji sama beliau. Beliau tidak cuma sekedar guru ulama, tapi orang yang goniyun, kaya. Makanya habis ngaji biasanya murid ngamplopin guru. Ini terbalik, murid diamplopin guru. Tapi entah jangan begitu sama Habib Ahmad, kesian. Yang ada kita kudu ngamplopin gitu, biar berkah. Waktu beliau wafat, meninggal dunia,
Itu pesennya cuma satu, kan muridnya banyak. Apa wasiatnya? Nanti kuburkan saya di tempat murid kesayangan saya. Orang kan tengah tengok, saya kali muridnya, di bawah ada nama Mama Ajengan Mas Suro. Karena apa? Kecintaannya yang tulus kepada zuriyah Rasulullah. Makanya cintanya harus tulus, harus ikhlas. Jangan sampai kena huru hara yang gak jelas, fitnah semacam ini. Terakhir saya tutup. Ini cinta yang tulus, kita belajar dari orang Baduy. Ini kisah saya kutip, mudah-mudahan gak salah, ada di kitab Al-Qirtos, buah karya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Atas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang ratibnya namanya Ratibul Atas. Di Madinah itu ada kampung namanya Kampung Baduy. Maaf, ini orang, kebanyakan orang yang tidak punya. Tapi urusan mencintai Rasulullah itu enggak ada alasan. Siapapun berhak mencintai Rasulullah. Mau kaya, mau miskin, semua berhak mencintai Rasulullah. Ada salah satu orang Baduy yang begitu menggebu-gebu cintanya kepada Rasulullah, sampai dia selalu berdoa, ya Allah jangan matiin saya dulu sebelum bisa memandang wajah Rasulullah. Tapi dia pakai usaha. Usahanya apa? Dia nabung, yang nanti uangnya itu buat bekal berjalan kemana? Ke Madinah, nemuin Rasulullah. Nyelengin, kata orang Betawi. Cuman hebatnya, saban dia masukin tuh uang ke celengan, dia taruh nih sekali, dia barengi sholawat 1000 kali. Besok dia naruh lagi, dia sholawat 1000 kali. Sekarang hitung dah, dari celengan kosong sampai penuh, kira-kira udah berapa puluh ribu kali sholawat. Singkat, merasa ini celengan udah cukup, dia tebok, bismillah, berangkat ke Madinah jalan kaki. Sampai di Madinah, dia nanya, maaf Tuan, di mana saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Kata yang ditanya, itu di sana nggak jauh, cek sudah mati payun di depan. Berlari orang ini saking pengennya ngelihat wajah Nabi dari dekat, cuman terhenti langkahnya. Emang apa? Ternyata itu manusia bukan lagi ribuan, lautan manusia sedang duduk khidmat bersama Rasulullah. Kalau kata kita malah lagi ngaji. Dalam hatinya, ya Allah, pengen banget ngelihat Nabi dari dekat. Ini orang begini banyak, gimana kelihatannya? Tapi dia nggak patah arang, dia nggak kecewa, dia duduk terus dia baca sholawat sebagaimana sholawat yang dibaca ketika dia nabung. Lihat nih ujungnya, endingnya. Ternyata hadirin, tiba-tiba baginda Rasulullah berdiri. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Rasulullah itu di mana ada orang berkumpul, mau ada yang gede, yang lebih gede lagi perawakannya, tetap Rasulullah paling muncul. Jasadnya nggak bisa, apalagi disamain, dilebihin nggak bisa. Coba, tapi banyak yang gede tinggi, tetap aja Nabi yang muncul. Kalau saya kan enggak, saya kan gede-gede kan tetap aja kelelep begitu ya. Nah, Rasulullah berdiri. Maaf ya, apa kata Nabi yang mulia? Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka jalan berarti ada orang yang mau lewat. Habis buka jalan, Nabi berbalik ke belakang. Ini sahabat yang senior. Maaf Abu Bakar Siddiq, sahabatku, geser dikit. Kalau geser berarti kan nyiapin tempat buat orang duduk. Bayangin, seluruh mata mereka sambil menanti, menahan napas, gerangan siapa orang yang mendapatkan kehormatan tersebut. Kita kalau ada di situ juga ngomong, jangan-jangan kita ini.
Tapi apa yang terjadi? Rasulullah yang mulia berkata, "Ya Baduy, ta'ali." Di sekian banyak orang yang kumpul, padahal Rasulullah belum pernah ketemu, tuh orang Baduy pun belum pernah ketemu Rasulullah. Justru orang Baduy itu yang dipanggil oleh Rasulullah. Sampai dia gelegapan, kemigilan kata orang Betawi. Ini jangan-jangan Nabi salah manggil, bukan saya kali. Tangak tengok 3 kali, Baduy, Baduy, ta'al. Engkau yang aku panggil. Jalan ungkut-ungkut, namanya orang banyak. Begitu dekat dengan Rasulullah, Rasulullah memeluk orang itu sambil berkata, "Engkau bagian dari keluargaku. Duduklah bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Maaf, ini ujungnya, penutupnya. Seandainya saya ada di situ, maaf lagi, seandainya hadirin ada di situ, kita pasti nanya, ngapa bukan kita yang dipanggil? Bisa jawab apa enggak? Jawabannya, emang salawat kita udah sebanyak apa? Itu aja udah. Emang salawat kita udah sebanyak apa? Mudah-mudahan dengan sebab kecintaan kita kepada zuriyah Rasulullah, kecintaan kita kepada ulama yang merupakan pewaris baginda Rasulullah, besok nanti di hari kiamat kita ditolong oleh zuriyah Nabi, kita ditolong oleh para kiai untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.